Pernahkah Anda merenung di usia senja ini tentang hal-hal yang dulu kita anggap remeh atau bahkan tabu? Ada satu topik yang seringkali tersembunyi di balik tirai malu, namun sesungguhnya sangat berpengaruh pada kedamaian hati dan kesehatan batin para pria di atas 60 tahun. Banyak di antara kita, entah disadari atau tidak, menyimpan sebuah penyesalan mendalam tentang pilihan-pilihan yang pernah dibuat atau bahkan informasi yang tidak kita dapatkan terkait dengan aspek paling pribadi dalam hidup kita. Ini bukan tentang menghakimi, melainkan tentang memahami dan belajar. Kenyataan pahitnya, seringkali kita baru menyadari pentingnya hal ini ketika waktu sudah berjalan jauh, dan kadang penyesalan itu bisa menggerogoti ketenangan pikiran. Kita akan membuka tirai ini sedikit demi sedikit, bukan untuk membuat Anda merasa tidak nyaman, melainkan untuk memberikan pencerahan dan dukungan. Ada beberapa kekeliruan umum yang sering dilakukan pria di usia senja, yang sayangnya bisa menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Kekeliruan ini bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang cara kita memandang diri sendiri, tubuh kita, dan kebutuhan alami kita. Ini adalah rahasia yang tidak banyak dibicarakan, namun penting untuk kita diskusikan bersama demi kebaikan kita sendiri. Dalam video ini, kita akan membahas 4 kekeliruan fatal yang seringkali disesali pria di atas 60 tahun terkait masturbasi, dan bagaimana kita bisa menghindarinya demi hidup yang lebih tenang dan damai. Tonton sampai akhir untuk sesuatu yang akan mengejutkan Anda. Mari kita mulai dengan kekeliruan pertama yang seringkali menjadi sumber penyesalan bagi banyak pria di usia senja, yaitu mengabaikan kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan dan hanya berfokus pada dorongan sesaat. Bayangkan begini bapak-bapak sekalian, seperti sebuah mobil tua yang masih ingin Anda ajak berkeliling. Jika Anda hanya mengisi bensinnya tanpa pernah mengganti oli, memeriksa ban atau merawat mesinnya, lambat laun mobil itu akan mogok, bukan? Begitu pula dengan tubuh kita dan khususnya dengan aspek keintiman diri. Banyak pria merasa bahwa selama ada dorongan, semuanya baik-baik saja. Mereka mungkin melakukan masturbasi sebagai cara untuk meredakan ketegangan atau mencari pelarian sesaat, tanpa pernah benar-benar melihat gambaran besar tentang bagaimana gaya hidup mereka secara keseluruhan mempengaruhi kapasitas dan keinginan mereka. Penyesalan muncul ketika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dorongan mulai berkurang drastis, atau bahkan timbul rasa nyeri yang tidak nyaman. Seringkali, ini adalah akibat dari bertahun-tahun mengabaikan fondasi kesehatan yang lebih penting. Misalnya, kurang tidur yang kronis. Kita tahu betapa pentingnya tidur yang berkualitas untuk pemulihan tubuh. Ketika kita kurang tidur, hormon kita menjadi tidak seimbang, energi menurun drastis, dan bahkan suasana hati kita pun jadi berantakan. Ini semua pada gilirannya akan berdampak pada libido dan kemampuan fisik kita. Seorang bapak yang mungkin dulunya merasa bertenaga, kini merasa lemas, mudah lelah, dan kehilangan minat pada banyak hal, termasuk keintiman. Penyesalan datang ketika ia menyadari bahwa ia telah membiarkan kebiasaan tidur yang buruk ini berlangsung terlalu lama dan kini dampaknya terasa nyata. Contoh lain adalah pola makan yang tidak sehat. Di usia kita ini, metabolisme tubuh memang melambat, dan tubuh kita membutuhkan nutrisi yang tepat lebih dari sebelumnya. Jika kita terus-menerus mengonsumsi makanan yang tinggi gula, lemak jenuh, atau makanan olahan, itu akan berdampak pada kesehatan jantung, peredaran darah, dan juga kadar hormon kita. Tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan bahkan diabetes yang semuanya seringkali bermula dari pola makan yang buruk adalah musuh utama bagi kesehatan organ intim. Peredaran darah yang tidak lancar berarti aliran darah ke area vital juga terhambat, yang pada akhirnya bisa mengurangi sensasi dan kemampuan. Seorang teman saya, sebut saja Pak Budi, pernah mengeluh bahwa ia merasa tidak seperti dulu lagi. Setelah kami berdiskusi, ia baru sadar bahwa ia telah bertahun-tahun terbiasa makan gorengan, minum minuman manis, dan jarang sekali mengonsumsi sayur atau buah.
Penyesalan muncul karena ia merasa telah merusak tubuhnya sendiri, yang kini berdampak pada aspek keintiman dirinya. Merusak. Selain itu, stres kronis juga menjadi faktor besar yang seringkali diabaikan. Di usia senja kita mungkin menghadapi berbagai tekanan, mulai dari masalah keluarga, keuangan, hingga kekhawatiran tentang masa depan. Stres yang berkepanjangan dapat meningkatkan kadar hormon kortisol dalam tubuh yang bisa menekan produksi testosteron, hormon penting bagi pria. Ketika testosteron menurun, libido juga ikut menurun, dan rasa lelah serta kurang bersemangat menjadi hal yang lumrah. Banyak pria merasa terlalu lelah atau tidak ada mood untuk melakukan apapun, termasuk masturbasi, bukan karena fisik mereka tidak mampu, tetapi karena pikiran mereka terlalu dibebani oleh stres. Kekeliruan di sini adalah tidak mencari cara untuk mengelola stres tersebut dan membiarkannya menumpuk hingga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk keintiman. Jadi, kekeliruan pertama ini bukan hanya tentang seberapa sering atau bagaimana kita melakukannya, tapi lebih kepada gagalnya kita melihat kebiasaan ini sebagai bagian dari keseluruhan kesehatan tubuh dan jiwa. Penyesalan datang ketika kita menyadari bahwa jika saja kita lebih peduli pada tidur yang cukup, makan yang bergizi, dan mengelola stres sejak dini, mungkin kita tidak akan menghadapi banyak masalah yang kita alami sekarang. Solusinya adalah mulai dari sekarang, mari kita prioritaskan kesehatan secara menyeluruh. Coba tidur lebih awal dan cukup, perbanyak konsumsi sayur, buah dan protein, serta temukan cara-cara sehat untuk mengelola stres, misalnya dengan berjalan kaki di pagi hari, mendengarkan musik, atau sekedar berbincang santai dengan orang terdekat. Ingatlah, tubuh dan pikiran yang sehat adalah kunci untuk menjalani hidup yang bahagia dan memuaskan, termasuk dalam urusan pribadi kita. Sekarang, setelah kita memahami pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental secara menyeluruh sebagai fondasi, mari kita beralih ke kekeliruan kedua yang seringkali disesali oleh pria di atas 60 tahun, yaitu membandingkan diri dengan masa muda dan memiliki ekspektasi yang tidak realistis. Ini adalah perangkap emosional yang bisa sangat menghancurkan. Banyak dari kita mungkin pernah merasa di puncak kejayaan di masa muda, memiliki energi yang melimpah dan respon tubuh yang cepat. Namun, waktu terus berjalan, dan tubuh kita pasti mengalami perubahan. Otot-otot mungkin tidak sekuat dulu, respon saraf mungkin sedikit melambat, dan tingkat hormon juga tidak sama lagi. Kekeliruan muncul ketika kita terus memaksakan diri atau merasa kecewa dan malu karena kita tidak lagi seperti dulu. Penyesalan ini bisa jauh lebih dalam daripada sekedar masalah fisik. Ini adalah tentang penerimaan diri. Sekarang saya akan bayangkan seorang bapak yang dulunya adalah seorang pelari maraton yang handal. Di masa mudanya, ia bisa berlari puluhan kilometer tanpa masalah. Kini, di usia 60-an, lututnya mungkin sudah tidak sekuat dulu, napasnya lebih pendek, dan ia hanya bisa berjalan santai beberapa kilometer. Jika ia terus membandingkan dirinya dengan sang pelari maraton di masa lalunya, ia akan terus-menerus merasa frustasi, kecewa, dan bahkan depresi. Ia mungkin akan menyerah pada aktivitas fisik sama sekali karena merasa tidak berguna lagi. Hal yang sama berlaku untuk keintiman diri. Jika kita terus membandingkan diri dengan bagaimana kita melakukan hal-hal di usia 20-an atau 30-an, kita akan menetapkan standar yang mustahil untuk dicapai oleh tubuh kita yang sekarang. Rasa malu, frustrasi, atau bahkan kemarahan pada diri sendiri karena tidak bisa mencapai standar masa muda ini bisa menyebabkan kita berhenti sama sekali atau melakukannya dengan perasaan tertekan. Ini adalah penyesalan yang pahit. Penyesalan karena tidak bisa menikmati apa yang masih ada, karena terlalu sibuk meratapi apa yang telah hilang. Tubuh kita telah banyak bekerja untuk kita sepanjang hidup. Ia telah menghadapi banyak tantangan, menyembuhkan diri dari berbagai penyakit, dan membawa kita melalui berbagai fase kehidupan. Sudah saatnya kita memberikan rasa hormat dan penerimaan pada tubuh kita yang sekarang, dengan segala perubahannya. Lalu, apa solusinya? Solusinya adalah mengembangkan ekspektasi yang realistis dan menerima perubahan tubuh kita dengan lapang dada.
Kita perlu memahami bahwa keintiman, termasuk masturbasi di usia senja bisa jadi berbeda, namun tidak berarti kurang memuaskan. Mungkin membutuhkan waktu lebih lama, mungkin sensasinya sedikit berbeda, atau mungkin frekuensinya tidak sesering dulu. Ini semua adalah bagian normal dari penuaan. Alih-alih berfokus pada apa yang hilang, fokuslah pada apa yang tersisa, dan bagaimana kita bisa mengoptimalkannya. Cobalah untuk menjelajahi sensasi baru, atau mungkin ritme yang lebih lambat dan lebih tenang. Fokuslah pada relaksasi dan kenyamanan. Ini juga bisa menjadi waktu yang tepat untuk lebih memperhatikan sensasi tubuh dan emosi, bukan hanya sekedar mencapai tujuan akhir. Banyak pria menemukan bahwa dengan melepaskan ekspektasi masa muda, mereka justru menemukan kebebasan dan kenikmatan yang lebih mendalam dalam prosesnya. Ini bukan lagi tentang kinerja, melainkan tentang koneksi diri dan penerimaan. Penyesalan karena membandingkan diri ini bisa dihindari dengan merangkul diri kita yang sekarang dan menyadari bahwa setiap fase kehidupan memiliki keindahan dan kenikmatannya sendiri. Kemudian, kekeliruan ketiga yang seringkali menjadi sumber penyesalan adalah tidak mencari informasi yang benar dan mengandalkan mitos atau rasa malu. Di era informasi ini, ada banyak sekali data yang tersedia, namun juga banyak informasi yang salah atau menyesatkan. Terkait dengan topik sensitif seperti ini, masyarakat kita, terutama generasi kita, seringkali diajarkan untuk tidak membicarakannya. Akibatnya, banyak mitos dan informasi keliru yang beredar dari mulut ke mulut atau bahkan dari pemahaman yang tidak lengkap, yang kemudian kita telan mentah-mentah. Penyesalan datang ketika kita menyadari bahwa kita mungkin telah membatasi diri atau bahkan melakukan hal-hal yang tidak sehat karena ketidaktahuan atau rasa malu untuk bertanya. Contoh paling umum adalah mitos bahwa masturbasi itu buruk atau dosa di usia tua, atau bahwa itu akan menguras energi atau membuat lemah. Mitos-mitos ini tidak hanya salah secara ilmiah, tetapi juga bisa menanamkan rasa bersalah yang mendalam dan tidak perlu. Seorang bapak mungkin merasa harus menahan diri, padahal secara fisik dan emosional ia memiliki kebutuhan. Akibatnya, ia hidup dalam kondisi menekan diri sendiri yang bisa menimbulkan ketegangan, frustrasi, dan bahkan kecemasan. Rasa penyesalan muncul bukan karena perbuatan itu sendiri, tetapi karena ia membiarkan dirinya terperangkap dalam rasa malu dan stigma tanpa mencari kebenaran. Ada juga mitos tentang frekuensi atau normalitas. Beberapa pria mungkin merasa ada tekanan untuk melakukannya sesering mungkin, atau sebaliknya, merasa bersalah jika melakukannya. Padahal, tidak ada patokan yang baku. Setiap individu berbeda, dan yang terpenting adalah apa yang terasa nyaman dan sehat bagi diri sendiri. Informasi yang tidak tepat juga bisa muncul dalam bentuk saran tentang teknik atau bantuan yang justru bisa berbahaya atau tidak efektif. Misalnya penggunaan produk yang tidak teruji atau metode yang berisiko. Solusinya adalah membuka diri untuk mencari informasi yang valid dan terpercaya. Jangan ragu untuk membaca artikel dari sumber kesehatan yang kredibel atau bahkan berkonsultasi dengan profesional medis jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran. Dokter atau terapis seks yang berlisensi dapat memberikan nasihat yang akurat dan personal, jauh dari mitos dan stigma. Ingat, kesehatan adalah hak kita, termasuk kesehatan seksual. Jangan biarkan rasa malu atau informasi yang salah menghalangi Anda untuk memahami tubuh Anda sendiri dan kebutuhan Anda. Dengan pengetahuan yang benar, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik, menghilangkan rasa bersalah yang tidak perlu, dan menjalani hidup dengan lebih damai dan penuh penerimaan. Ini adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Terakhir, kekeliruan keempat yang seringkali disesali oleh pria di atas 60 tahun adalah mengisolasi diri atau menolak untuk mencari dukungan ketika menghadapi masalah. Topik seperti ini seringkali dianggap sangat pribadi dan wajar jika kita merasa enggan untuk membicarakannya. Namun, ketika ada masalah, entah itu masalah fisik seperti nyeri, disfungsi, atau masalah emosional seperti perasaan bersalah yang tak kunjung hilang, atau bahkan kecemasan yang mendalam, kita cenderung menyimpannya sendiri.
Kekeliruan ini adalah keyakinan bahwa kita harus menanggung beban ini sendirian atau bahwa tidak ada yang bisa mengerti. Penyesalan muncul ketika masalah tersebut semakin memburuk, mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan, dan kita baru menyadari betapa pentingnya dukungan atau bantuan yang seharusnya sudah dicari sejak dulu. Bayangkan seorang bapak yang mulai mengalami nyeri atau ketidaknyamanan saat melakukan masturbasi. Mungkin karena perubahan fisik akibat usia, atau mungkin ada kondisi medis yang mendasarinya. Namun, karena rasa malu, ia tidak berani bercerita kepada siapapun, bahkan kepada istrinya sekalipun, apalagi ke dokter. Ia mungkin akan berhenti melakukannya sama sekali, atau terus melakukannya dengan menahan rasa sakit, yang pada akhirnya hanya menambah beban pikiran dan penderitaan fisik. Penyesalan yang datang adalah ketika ia menyadari bahwa masalah kecil yang bisa diatasi dengan konsultasi dokter sedini mungkin, kini menjadi masalah besar yang mempengaruhi kebahagiaan dan kenyamanannya. Ia mungkin berpikir, seandainya saja dulu saya berani bertanya. Selain masalah fisik, ada juga masalah emosional. Mungkin ada pria yang merasa sangat bersalah atau malu atas kebiasaan masturbasi yang ia lakukan, meskipun ia tahu bahwa itu adalah hal yang alami. Perasaan ini bisa menggerogoti jiwanya, membuatnya merasa tidak layak atau berdosa. Jika perasaan ini disimpan terus-menerus, bisa berkembang menjadi kecemasan, depresi, atau menarik diri dari kehidupan sosial. Ia mungkin merasa sendirian dalam perjuangan batinnya, padahal ada banyak sumber daya dan dukungan yang bisa membantu. Penyesalan datang ketika ia menyadari bahwa ia telah membiarkan dirinya hidup dalam beban emosional yang tidak perlu, hanya karena ia tidak berani mencari seseorang untuk diajak bicara. Jadi, solusinya adalah menghilangkan stigma dan membuka diri untuk mencari dukungan. Ini bukan berarti Anda harus mengumumkan masalah pribadi Anda kepada semua orang. Dukungan bisa datang dari berbagai bentuk. Pertama, jika ada masalah fisik atau kekhawatiran tentang kesehatan, jangan pernah ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Dokter adalah profesional yang telah bersumpah untuk membantu, dan mereka telah mendengar berbagai macam kasus. Mereka bisa memberikan diagnosis yang akurat dan saran pengobatan yang tepat. Ingatlah, tubuh kita adalah anugerah, dan kita berhak mendapatkan perawatan terbaik untuk menjaganya tetap sehat. Kedua, jika masalahnya lebih ke arah emosional atau psikologis, pertimbangkan untuk berbicara dengan seorang konselor atau terapis. Mereka terlatih untuk mendengarkan tanpa menghakimi dan membantu Anda memproses perasaan sulit. Terkadang, hanya dengan menceritakan apa yang Anda rasakan kepada seseorang yang netral, sudah bisa sangat melegakan. Anda juga bisa mencari kelompok dukungan atau forum online yang aman dan anonim, di mana Anda bisa berbagi pengalaman dengan orang lain yang mungkin menghadapi masalah serupa. Mengetahui bahwa Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini bisa memberikan kekuatan yang luar biasa. Ketiga, dan ini mungkin yang paling penting, belajarlah untuk menerima dan berbelas kasih pada diri sendiri. Ingatlah, masturbasi adalah aspek alami dari pengalaman manusia, dan ada banyak pandangan yang berbeda tentangnya. Yang terpenting adalah bagaimana Anda merasa nyaman dan sehat dengan diri Anda sendiri. Jangan biarkan ekspektasi orang lain atau norma masyarakat yang kaku menguasai diri Anda. Anda berhak untuk merasa damai dan bahagia dengan tubuh Anda dan pilihan pribadi Anda, selama itu tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Bapak-bapak sekalian, keempat kekeliruan ini, yaitu mengabaikan kesehatan menyeluruh, membandingkan diri dengan masa muda, tidak mencari informasi yang benar, dan mengisolasi diri saat ada masalah, semuanya bisa dihindari dengan kesadaran dan tindakan yang tepat. Mari kita ulangi sedikit, tanpa perlu mengulang terlalu banyak detailnya. Intinya adalah bagaimana kita menyikapi diri sendiri secara holistik, menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, menerima setiap fase kehidupan dengan lapang dada, mencari ilmu yang benar, serta berani mencari pertolongan ketika dibutuhkan, adalah kunci untuk menjalani usia senja yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ingatlah, perubahan kecil sekalipun bisa membawa dampak besar bagi kesehatan dan kebahagiaan Anda. Ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kemajuan.
Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini untuk lebih peduli pada diri sendiri akan berbuah manis di kemudian hari. Jangan pernah merasa terlalu tua untuk belajar hal baru tentang diri Anda, atau terlalu tua untuk membuat perubahan positif. Kita semua berhak untuk menjalani sisa hidup kita dengan damai, bahagia, dan tanpa penyesalan yang memberatkan. Saya sangat ingin mendengar pandangan Anda tentang topik ini. Apakah Anda pernah menghadapi kekeliruan seperti yang kita bahas? Atau mungkin Anda memiliki tips lain yang bisa dibagikan kepada teman-teman kita? Silahkan tinggalkan komentar di bawah, karena berbagi pengalaman bisa membantu banyak orang lainnya. Jika video ini bermanfaat, mohon berikan suka dan berlangganan saluran ini agar Anda tidak ketinggalan video-video informatif lainnya yang bisa membantu kita semua menjalani hidup yang lebih baik. Mari kita jalani hidup terbaik di setiap usia.